Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih bersama Ustazah Eko Yuliarti akan mentadaburi ayat-ayat pengasuhan dengan topik Anakku, kenali Tuhanmu, gaya pengasuhan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Baik, kita langsung mulai aja sesi hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Eko, kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Ramadan ini Allah membukakan begitu luas ya kesempatan kepada kita untuk terus memperbaharui iman kita, menambah iman kita ya. Dan kita mencoba untuk menempuh berbagai cara agar diri kita ya iman kita menjadi semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya kita coba untuk sama-sama belajar ya, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah Allah takdirkan hari ini kita bisa sama-sama mengkaji ayat-ayat tentang pengasuhan ya, parenting di dalam Al-Qur'an yang begitu banyak sebetulnya kalau mau kita cari ya, kita bahas. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita semua, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang begitu sempurna memberikan teladan dalam perannya sebagai seorang hamba Allah, sebagai anak, sebagai saudara, ya, sebagai suami, bahkan sebagai ayah, ya, dan juga sebagai seorang pemimpin. Ya, dan kita tidak ragu bahwa Rasulullah lah teladan kita satu-satunya dalam menjalankan kehidupan ini. Semoga di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak bacaan salawat pada Rasulullah, kita semakin merindukan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, dan itu menjadi wasilah kita untuk bertemu dengan Rasulullah di surga kelaknya. Amin. Terima kasih Alia dan teman-teman yang lainnya, panitia sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk berbagi lagi dengan teman-teman semua di ruangan ini. Kali ini tema kita tentang seorang ayah ya, yang begitu memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anaknya, sehingga walaupun dia bukan seorang nabi ya, tetapi Pak Luqman ini namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Kita memberi judul ya, topik dalam pembicaraan kita hari ini adalah Anakku, kenali Tuhanmu, ya, gaya pengasuhan Luqman Al-Hakim. Jadi betapa istimewanya Luqman Al-Hakim, ya, seorang ayah yang bukan hanya peduli ya, kalau nanti kita lihat bagaimana dalam ayat-ayatnya dia mengajari anak-anaknya itu tapi bertanggung jawab sekali gitu ya dengan kehidupan anaknya ini. Dan dia menjalankan perannya sebagai ayah dengan sempurna, dan kemudian karenanya Allah mengabadikan ya namanya sebagai salah satu nama di dalam Al-Qur'an ya, surat ke-31 yaitu surat Luqman ya, itu ada di juz 21 ya, itu diabadikan oleh Allah. Padahal Luqman ini bukan nabi, bukan rasul ya, bukan orang yang dikenal luas gitu, tetapi karena kemuliaan akhlaknya, karena kekuatan tekadnya ya, karena tanggung jawabnya yang penuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah abadikan namanya di dalam Al-Qur'an ya. Sebagian ulama tafsir menyebutnya bahwa Luqman ini adalah waliullah ya, yang termasuk di dalam wali-wali Allah gitu, karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun identitasnya bukan nabi dan bukan rasul. Quran surat Luqman ayat ke-13 ya. Ini memulai menjelaskan kepada kita bagaimana
seorang Luqman Al-Hakim. Ya. Disebut Al-Hakim itu karena namanya Luqman gitu. Ya, disebut Al-Hakim karena dia orangnya hakim, bijaksana gitu ya. Makanya diberikan lakob gitu ya, diberikan julukan Al-Hakim. Kalau Rasulullah Muhammad ya lakobnya apa? Al-Amin, ya orang yang terpercaya gitu. Jadi Muhammad Al-Amin, nah Luqman ini Al-Hakim gitu. Jadi Al-Hakim itu julukan ya, yang diberikan oleh orang-orang kepada Luqman karena kebijaksanaannya. Di ayat ke-13 ini Allah memulainya dengan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qala ya. Jadi Allah mengajak kepada kita untuk ayo sama-sama kita lihat gitu ya. Ayo sama-sama kita belajar, yuk sama-sama kita dengar. Qala wa id qala Luqman, apa yang dikatakan oleh Luqman libnihi kepada putranya. Ya, wa huwa ya'iduhu ya, dan dia memberikan pelajaran kepada putranya itu. Ya, jadi di awal ayat saja ya kita sudah menemukan bahwa tugas atau peran ya penting seorang ayah ya Luqman libnihi kepada anaknya, ya ini anak biologis gitu ya, bukan anak ideologis, bukan anak apa namanya yang lain gitu ya, tetapi ini anak anak kandung gitu, anak biologis ya. Qala Luqmanu libnihi, ya dia mengatakan kepada anaknya, ya padahal kalau sudah bahasa qala di awal ya mengatakan kan tidak perlu lagi ada keterangan selanjutnya. Tapi di ayat ini ya Allah mempertegas bahwa apa yang dikatakan Luqman kepada anaknya itu wa huwa ya'iduhu adalah bentuk pelajaran yang ini diberikan Luqman kepada anaknya. Ya, artinya apa, teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian? Artinya banyak sekali orang tua yang ketika bicara kepada anak itu tidak mengandung unsur pelajaran. Ya, banyak sekali orang tua yang ketika bicara kepada anak itu ya sekedar komunikasi aja. Ya, orang tua banyak yang berbicara kepada anak tanpa nilai yang berbobot gitu. Ya, bicara-bicara aja gitu. Sehingga Allah perlu menegaskan di ayat ini dengan mengatakan wa huwa ya'iduhu. Ya, dan dia Luqman itu ya'iduhu memberikan pelajaran kepada anaknya gitu. Jadi kalau kita melihat ayat ini, yang harus memberikan pelajaran kepada anak-anak itu tuh siapa? Ya, guru atau orang tua? Ya, ayah atau pak guru di sekolah gitu ya. Nah, jadi clear ya, ayat ini menjelaskan bahwa yang memberikan pelajaran kepada anak-anak itu, ya tugasnya itu ada pada seorang ayah gitu ya. Bagaimana yang disebutkan oleh Luqman ya wa huwa ya'iduhu, dan dia memberikan pelajaran kepada anaknya ya. Lihat bahasa yang dipakai oleh Luqman. Ini bahasa yang sangat luar biasa. Ya bunayya ya. Ya bunayya ini diartikan dalam dengan sangat sederhana sebagai wahai anakku gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dilihat ya dari kosakata bahasa Arab itu kan ada yang ya ibni, ya waladi gitu ya. Itu tuh bahasa-bahasa akrab juga gitu. Tapi kalau bahasanya itu ya bunayya, ya itu eh, anakku gitu ya, yang di dalamnya itu mengandung kasih sayang yang sangat besar gitu. Ya beda dengan ya waladi gitu ya, itu tegas tuh ya kalau bahasanya ya waladi, wahai anak juga artinya gitu ya. Tapi ketika penggunaan bahasanya adalah ya bunayya, ya wahai anakku, itu adalah kata-kata yang untuk anaknya yang penuh dengan kasih. Jadi itu bukan komunikasi yang tegang gitu, bukan komunikasi yang formal, bukan komunikasi yang gitu ya, maksudnya bukan serius konten ya, tapi serius kayak seperti itu. Komunikasi ayah itu adalah komunikasi yang penuh dengan kasih sayang. Jadi orang tua itu walau kan ya anak itu kepada orang tua seperti yang kita bahas dalam pekan lalu gitu, bahwa punya kesadaran bahwa anak ini milik Allah gitu ya, nggak bisa kita menganggapnya milik kita. Nggak semuanya dikembalikan kepada Allah, betul gitu ya. Tetapi hubungan antara orang tua dengan anak itu ya bukan hubungan yang kaku gitu ya, bukan hubungan yang formal, tapi hubungan yang penuh dengan kasih sayang gitu. Ya, penuh dengan kasih sayang. Sehingga bahasanya Luqman, bapak gitu ya, itu manggil anaknya dengan bahasa yang sangat lembut gitu. Ya bunayya, ya wahai anakku, ya la tusyrik billah. Yang pertama kali diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah bab tauhid, ya bab iman. Jadi tidak dulu berbicara tentang kamu ya kalau sudah besar nanti jadi apa gitu ya, harus bekerja dan sebagainya. Nggak ke situ dulu gitu. Tapi yang ditanamkan kepada anaknya itu adalah masalah akidah. Jangan syirik kepada Allah gitu.
Ya, ini satu setipe ya dengan orang tuanya Maryam ya, yang kita sebut sebagai orang tua berkualitas ketika mereka memperlakukan Maryam sejak dalam kandungan gitu ya, di mana yang diajak komunikasi gitu ketika ibunya itu hamil itu bukan orang lain, yang diajak komunikasi itu adalah Allah gitu ya. Sehingga ibunya Maryam itu sudah bernazar gitu ya, bahwa apa yang ada di dalam kandungannya itu akan diserahkan gitu ke mihrab Allah untuk menjadi pelayan-pelayannya Allah kan begitu ya. Sama gitu. Ya, Luqman dalam konteks yang lain ya dia memberikan pelajaran kepada anaknya dengan mengatakan la tusyrik billah. Jadi kalau urusan akidah itu, ibu-ibu ya, teman-teman, itu nggak ada tawar-menawar gitu. Ya, ini bahasanya tegas sekali ya. Awalnya ya bunaya, wahai anakku, itu kan sapaan yang penuh kasih sayang gitu ya. Tapi kemudian disambung dengan satu pernyataan tegas, la tusyrik billah. Ya, janganlah engkau syirik kepada Allah gitu. Ya, ini bahasa yang tegas. Karena bab akidah ya, bab keyakinan, bab iman kita kepada Allah itu tidak ada pilihan ya, nggak boleh syirik kepada Allah ya, kecuali engkau dalam keadaan nggak ada. Bahasanya cuma itu, jangan syirik kepada Allah gitu. Itu tegas sekali ya. Dan masalah akidah ini ketika kita mengajarkannya kepada anak-anak ya, itu memang harus diajarkan dengan disampaikan atau dikenalkan dengan bahasa yang sangat tegas. Ya, jangan buka peluang sedikit pun ya, jangan membuka celah sedikit pun kepada anak-anak kita untuk keluar dari frame ini, syirik kepada Allah. Ya, nanti dalam turunannya syirik kepada Allah itu kan tidak hanya menyembah menyembah sesuatu yang sesembahan selain Allah gitu ya. Tapi dalam perjalanannya kan syirik kepada Allah itu bisa bentuknya mengagung-agungkan harta misalnya gitu ya. Kemudian takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah gitu kan bagian-bagian dari syirik ya. Dalam praktek budaya misalnya gitu ya, atau praktek keyakinan itu misalnya kita meyakini bahwa ada yang bisa menentukan sesuatu selain Allah gitu. Ada orang yang pergi ke orang pintar, ke dukun dan sebagainya, itu kan konteksnya semua itu syirik billah gitu. Ya, jadi penanaman ke dalam diri anak bahwa hanya Allah gitu ya yang layak untuk kita jadikan tempat bersandar, hanya Allah yang layak gitu untuk kita yakini kekuasaannya gitu ya. La tusyrik billah, janganlah engkau syirik kepada Allah. Nah, maka teori barat ya yang menyebutkan bahwa dalam metode pendidikan anak itu tidak boleh menggunakan kata-kata jangan, ya ini terbantahkan oleh Al-Qur'an. Bahwa kata-kata jangan itu boleh digunakan dalam pendidikan anak, tetapi pada porsi yang seharusnya. Gitu ya. Jadi kalau anak kita sudah mendekati bahaya, ya kata jangan itu penting gitu. Ya, misalnya anak kecil usia berapa? Usia 2-3 tahun gitu ya, udah mendekati saklar listrik misalnya gitu ya. Kalau kalau dalam parenting positif itu kan tidak boleh mengucapkan kata-kata tidak gitu ya atau jangan gitu. Ya, kalau dalam kondisi seperti itu kan kita nggak bisa gitu ya, harus tegas. Dalam akidah juga sama, dalam masalah keyakinan juga sama gitu ya. Itu harus tegas dikatakan bahwa tidak boleh syirik kepada Allah, tidak boleh mempersekutukan Allah dengan alasan apapun. Ya, bagaimana kalau kondisi kita dalam keadaan tersiksa, sulit? Nah, ini yang harus justru ditanamkan pada anak-anak kita gitu, bahwa yang namanya keyakinan kepada Allah, yang namanya akidah kepada Allah, ya tauhid kepada Allah itu babnya tidak mengenal tempat dan waktu, ya. Sama, semuanya harus seperti itu. Ya, dia melanjutkan inna syirka, sesungguhnya syirik ya kepada Allah itu la zulmun alim, merupakan kezaliman yang sangat besar ya. Jadi zolim itu kan apa? Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, kebalikan zolim itu apa? Adil. Ya, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Ya, kalau piring dipakai untuk minum, gelas dipakai untuk makan, ya itu perbuatan adil atau zolim gitu. Itu sederhananya begitu ya. Kalau meja dipakai untuk duduk, kemudian kursi dipakai untuk alas menulis, nah itu perbuatan zolim atau perbuatan adil gitu. Ya mudahnya tuh kayak gitu. Ya, nah syirik kepada Allah kata Luqman ini adalah zulmun azim, ya kezoliman yang sangat besar. Karena apa? Karena Allah itu bukan tempat untuk dipersekutukan. Allah itu justru tempat untuk ahad gitu ya, diesakan gitu. Hanya Allah satu-satunya gitu ya, bukan tempat untuk dipersekutukan.
ya dengan makhluknya, dengan yang lainnya gitu ya. Maka Luqman menyebutkan inna syirka, sesungguhnya kalau kamu berbuat syirik itu ya la zulmun adzim, ya sungguh merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi bukan tempatnya gitu Allah untuk dipersekutukan dengan yang lain gitu ya. Jangan sekali-kali gitu. Jadi ini nasihat ya yang diberikan Luqman itu adalah nasihat yang sangat penuh dengan kasih sayang ya, sapaan kasih sayang, tapi isinya tegas. Jadi ibu-ibu dan teman-teman sekalian, sebagai orang tua ya kita bercermin ya pada Luqman bahwa hati kita tuh harus dipenuhi dengan kasih sayang gitu. Ya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang apalagi ketika komunikasi dengan anak-anak kita. Tapi bukan berarti karena kita kasihan, karena kita sayang, karena kita cinta pada anak-anak kita kemudian permisif gitu. Ya karena saking sayangnya sama anak saya bolehlah gitu ya, anak saya mau ngapain apa-ngapain juga nggak masalah. Bukan begitu gitu ya. Tapi orang tua harus tetap tegas ya. Tegas dalam apa? Tegas dalam prinsip ya, apalagi dalam akidah, apalagi dalam keyakinan. Ya, saya ingin bercerita satu peristiwa. Saya punya seorang teman ya, dia seorang penceramah terkenal lah ya. Kemudian ketika saya silaturahmi ke rumah, mengatakan, Bu, punya kenalan di media enggak? Gitu. Saya bilang buat apa? Buat anak saya, dia pengen jadi artis gitu ya. Terus anaknya itu keluar gitu ya. Keluar dengan pakaian anak perempuan sudah dewasa, pakaiannya terbuka gitu ya. Bukan masalah nggak pakai jilbab aja, tapi memang mini banget gitu pakaiannya. Ya, saya sampai beristighfar ingat akan ayat ini gitu bahwa sayangnya orang tua kepada anak itu tidak boleh kemudian menjadikan si anak bebas saja melakukan apa saja. Ya, prinsip harus tetap dipegang ya, apalagi prinsip utama ya masalah akidah yaitu apa? Tidak boleh syirik kepada Allah. Di ayat ke-14-nya ya Allah melanjutkan ya dengan kata-kata yang sungguh indah juga gitu ya kata-katanya. Wasainal insan ya, dan kami perintahkan kata Allah kepada manusia biwalidayhi ya kepada orang untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya ya, wahamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ya, dan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah gitu. Jadi kalau ibu-ibu lagi hamil itu biasanya dibilangnya wahnan ala wahnin gitu ya, apalagi udah usianya 9 bulan gitu, udah segala nggak enak kan, duduk susah gitu ya, tidur juga punggung panas gitu ya, bolak-balik nggak bisa gitu, nggak bisa guling-guling gitu. Itu dibilangnya wahnan ala wahnin. Ya, jadi udah lemah dan bertambah lemah. Nah, di ayat ini Allah kemudian mewasiatkan gitu. Dan wasiat Allah ini adalah wasiat yang diduplikasi atau disampaikan juga oleh Luqman kepada anaknya gitu. Ya, jadi ketika Allah mengatakan wawasainal insan, ya kami mewasiatkan kepada manusia agar menghormati kedua ibu bapaknya. Ini ajaran yang juga disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, gitu ya. Karena apa? Karena Luqman itu sangat berpegang teguh pada wasiat yang diberikan oleh Allah, gitu. Ya. Nah, di ayat ini ya Allah menegaskan siapa yang harus kita lakukan ya perbuatan baik kita pertama kali biwalidayhi kedua orang tuanya gitu ya. Jadi sebelum kita berlaku baik kepada yang lain, maka yang berhak untuk mendapatkan perlakuan baik kita itu siapa? Kedua orang tua kita gitu ya. Jadi jangan kebalik-balik gitu. Kadang-kadang sekarang ya kita karena teman-teman kita itu punya selera yang sama dengan kita, ya punya dunia yang sama dengan kita, punya hobi yang sama dengan kita. Kalau lagi gaul sama teman-teman kayaknya enjoy banget gitu ya. Tapi begitu gaul sama orang tua, balik ke rumah, kok kayaknya dunia sempit. Itu tuh nggak boleh gitu. Ya karena yang harusnya mendapatkan perlakuan baik pertama kali ya sebelum orang lain itu siapa? Kedua orang tua. Ya, dan memang secara fitrah ya Allah memberikan amanah orang tua itu kepada kita itu untuk jadi bagian dari ujian gitu. Karena orang tua itu semakin tua ya semakin lama semakin sepuh kebutuhannya semakin banyak. Ya fisiknya semakin lemah, keinginannya juga semakin kadang-kadang aneh gitu. Nah, itulah di mana Allah memberikan cobaan kepada kita. Makanya di hadis tentang merugi ya seseorang yang dia mendapatkan Ramadan terus belum mendapatkan tobat udah kecemplung lagi gitu ya ke dalam maksiat. Itu kan hadisnya sama dalam satu hadis itu rangkaian hadis itu dengan merugilah seseorang yang
dia mendapatkan kedua orang tuanya sudah masih dalam keadaan hidup ketika mereka tua, tapi tidak menjadikannya pintu untuk masuk surga gitu. Karena apa? Karena emang nggak gampang gitu ya, mengurus orang tua dengan segala dinamikanya. Ya, tetapi ayat ini nggak bisa kita tawar, ya ayat ini nggak bisa kita bilang, aduh soalnya orang tua saya sih gitu ya, sangat sangat apa namanya nggak cocok banget ya sama saya gitu ya, nggak ada alasannya gitu. Mau cocok mau nggak cocok, mau enak apa nggak enak di kitanya, tapi yang namanya kepada kedua orang tua adalah apa, berbuat baik gitu. Ya makanya jangan sampai gitu ya kita memposisikan orang tua itu kayak kayak kita memposisikan siapa gitu ya. Ya kita harus lebih banyak gitu menyelami dunia orang tua itu, dan apa yang dilakukan oleh orang tua itu nggak bisa kita protes gitu ya, karena memang ya itu sudah menjadi karakternya seperti itu gitu ya. Tugas kita adalah apa? Berbuat baik. Dan ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, siapa yang dititipkan oleh Allah? Ummuhu, ya, ibunya. Ya, karena apa? Karena ibunya lah yang telah wahnan ala wahnin gitu ya, mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan bertambah lemah gitu. Wa fisoluhu fi amaini, ya, dan memisahnya ya fi amaini dalam usia 2 tahun, anishkurli wali walidaika, ya. Bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Jadi bayangkan kita disuruh bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan juga sama gitu, posisinya itu disamain ya, bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi betapa posisi orang tua itu di hadapan Allah sangat sangat luar biasa gitu ya. Jadi baik kita sebagai anak ya yang memiliki orang tua, baik kita sebagai orang tua yang memiliki anak, ini harus menjadi perhatian. Ya, yang pertama posisi kita sebagai anak, kita punya orang tua ya. Nah, orang nggak pernah ada yang diberikan kesempatan untuk milih, kamu tuh maunya orang punya yang mana, kan nggak pernah ada. Sama halnya dengan kita nggak pernah diberikan pilihan oleh Allah untuk punya anaknya yang mana, itu siapa, seperti apa, kan enggak gitu. Ya Allah ngasihnya begitu ya sudah gitu. Orang tua juga begitu. Ya, jadi kalau ada orang yang apa namanya menyesal gitu ya punya orang tua seperti itu gitu, tidak sepertinya tidak mau menerima, ya itu bagian dari takdir Allah gitu. Kalau dia menggugat orang tuanya, dia berarti menggugat Allah gitu. Ya, jadi urusan orang tua ini kita tidak punya pilihan, tidak punya apa ya, tidak punya pilihan. Habis orang tua saya sih begitu gitu ya, saya nggak mau berbuat baik kepada dia, habis dia begitu. Bahkan ketika orang tua itu berbeda akidah dengan kita, ya Rasulullah tetap ya mengatakan bahwa kedua orang tua itu harus dihormati. Yang namanya menghormati kedua orang tua itu bahkan dengan perbedaan agama sekalipun itu harus dilakukan gitu. Ya, jadi tidak ada istilah seorang anak yang boleh gitu ya, diperbolehkan atau diizinkan untuk apa namanya berdurhaka kepada orang tuanya dengan alasan apapun gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti apapun orang tua kita, terimalah bahwa itu orang tua kita gitu, dan menerima kehadiran orang tua dengan apa adanya itu adalah bagian dari beriman kepada ada takdir gitu. Sama halnya kalau kita jadi orang tua ya, kita punya anak, itu juga begitu gitu. Allah memberikan kita kepada kita anak dengan bentuk apa, dengan karakter apapun, itu udah takdir dari Allah gitu. Ya, nggak usah menggugat-gugat anak, kamu sih jadi anak ibu malu-maluin gitu. Ya itu sudah titipan Allah gitu ya. Mau seperti apa anak kita, begitulah Allah memberikannya kepada kita. Ya, dan kita adalah orang tuanya ya, yang tetap layak untuk bukan layak, yang tetap harus dia hormati. Ya, makanya apa namanya, menjadi orang tua itu ibu-ibu sekalian ya bukan hanya memberi, ya, juga harus membiasakan kepada anak-anak kita untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena itu urusannya bukan dengan orang tua aja, urusannya itu dengan Allah, gitu ya. Sekarang ibu-ibu bisa rela-rela aja gitu ya, misalnya anaknya nggak pernah perhatian, anaknya nggak pernah ngasih apa-apa, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Ya orang tua mah mana ada yang mau nuntut macam-macam gitu ya, rela-rela aja. Tapi urusan anak kita dengan Allah itu apa namanya, rumit tuh kalau kayak gitu. Walaupun ibunya rela-rela aja, nggak apa-apa, saya sih dibiarin sama anak saya juga gitu ya. Jarang dikunjungin sama anak saya, nggak apa-apa gitu. Saya udah 2 tahun nggak ketemu anak saya gitu, anak saya nggak mau ke sini juga nggak apa-apa gitu. Orang tua itu begitu. Tapi ya masalahnya adalah anak ibu itu, anak kita itu ketika mereka mengabaikan orang tuanya, melalaikan orang tuanya, itu urusannya langsung dengan Allah gitu. Karena apa? Karena Allah memerintahkan agar mereka berbuat baik pada kita gitu. Ya, jadi sebagai orang tua jangan salah gitu menanggapi ini. Ya, misalnya kita lihat anak kita dalam tanda kutip nakal gitu ya misalnya.
Kalau anak-anak usia-usia SD itu biasanya banyak sekali membangkang ya, atau kadang-kadang misalnya di luar ekspektasi kita, mereka melakukan hal-hal yang membuat kita malu kadang-kadang gitu ya. Misalnya ketahuan ngambil uang, siapa gitu, itu kan semua semua, ini. Nah, bahwa kita sebagai orang tua itu jangan juga menganggap bahwa, itu mah biasa anak-anak kayak gitu, enggak gitu ya. Itu kita tetap urusannya harus diselesaiin. Anak itu tuh tetap harus dia ingetin gitu, karena apa? Kalaupun urusannya dengan kita selesai, urusan dia dengan Allah panjang gitu, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, dalam konteks kita mengajarkan ya kepada anak-anak, berbuat baik kepada orang tua, yaitu niatkan pertama adalah untuk menyelamatkan karena Allah gitu ya. Karena ini perintah Allah, berbuat baik berbuat baik pada orang tua itu adalah perintah Allah. Yang kedua adalah apa? Bentuk kasih sayang kita supaya anak kita nggak berurusan panjang dengan Allah gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan hanya memikirkan keuntungan pribadi saya. Ya kalau anak saya soleh kan enak gitu, disuruh apa-apa juga saya jadi ada yang bantu. Iya itu keuntungan buat kita gitu ya di dunia. Tetapi keuntungan lain atau yang harus diperhatikan aspek lain adalah bagaimana hubungan anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ilaiyal masir kata Allah. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan ilaiyal masir, kepadakulah kalian dikembalikan. Di ayat 15-nya ya, Allah berfirman, wa in jahadaka ya, dan jika keduanya memaksa ya, jihad itu kan bersungguh-sungguh gitu ya. Nah, dalam ayat ini itu konteksnya memaksa gitu. Dan jika kedua orang tua itu memaksamu ala antus syirikabi ya, untuk engkau syirik kepadaku kata Allah, malai salah kabihi ilmun ya, dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, jadi dipaksa aja gitu ya. Misalnya kita beriman kepada Allah. Orang tua kita maksa gitu untuk syirik kepada Allah ya. Atau tiba-tiba kita diajak ke perhelatan yang di situ kemusyrikan kepada Allah gitu ya sebenarnya gitu. Fala tutihuma kata Allah, jangan kalian taati keduanya. Ya, tapi ya Allah menyambungnya dengan apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, dan bersahabatlah dengan keduanya di dunia ini ma'rufa dengan baik. Jadi poin falatuti'huma itu jangan taat kepada keduanya itu cuman pada poin ketika mereka mengajak syirik ya kepada kita sesuatu yang kita nggak tahu gitu, sesuatu yang kita nggak punya pengetahuan tentang itu boleh kita nggak taat, tapi selebihnya kita harus terus bersahabat dengan mereka dengan baik gitu ya. Jadi seburuk apapun ya citra orang tua kita di depan kita ya, mungkin kan ada ya di antara kita yang orang tuanya mungkin ibu dan ayahnya divorce misalnya gitu ya. Kita melihat misalnya ayah kita pernah berbuat tidak baik pada ibu kita atau sebaliknya gitu ya, ibu kita yang pernah tidak berbuat baik pada ayah gitu. Itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita adalah tetap menemani mereka ya di dunia ini dengan baik. Itu urusan kita gitu ya. Jadi harus dipisahkan gitu ya antara mana yang menjadi urusan orang tua dengan Allah, mana yang menjadi urusan kita dengan orang tua. Ya, karena urusan kita dengan orang tua harus tetap baik. Ya, nanti masalah orang tua kita seperti apa gitu ya dengan Allah itu urusannya Allah gitu ya. Yang penting bagi kita sebagai seorang anak adalah tetap apa? Tetap baik gitu, berinteraksi dengan orang tua ya. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ya, Allah menyerukan dan ikutilah jalan ya orang-orang yang kembali kepadaku ya. Jadi kita harus biasa juga memperkenalkan kepada anak-anak agar ketika berbuat salah segera bertaubat gitu ya. Ilayya marji'ukum, summa ilayya marji'ukum. Kemudian hanya kepadakulah kalian kembali. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Ya, maka aku akan beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan, ya. Jadi akhir ayat ini jangan dianggap sebagai closing gitu ya. Tapi akhir ayat ini justru sebagai sebuah pernyataan bahwa Allah mengingatkan kepada kita suatu saat apa yang semua yang kita lakukan itu akan Allah perlihatkan kepada kita gitu ya. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sehingga sebisa mungkin kita jangan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang malu-maluin gitu. Ya, malu-maluin siapa? Malu-maluin diri sendiri. Ya, kalau kamera Allah itu jalan sehari 24 jam, ya sehari semalam, dan tidak ada liburnya, kira-kira ada nggak pekerjaan-pekerjaan kita, aktivitas kita yang malu-maluin diri sendiri gitu. Ya, di depan orang-orang bicara baik gitu. Ternyata kalau lagi sendiri, kalau cuma sama keluarga gitu ya, kalimat-kalimatnya buruk sekali gitu ya, misalnya gitu. Itu nanti malu-maluin diri sendiri. Ya, kapan malu-maluin diri sendirinya? Ya nanti di akhirat gitu. Ya oleh karenanya
ya kita mewaspadai ya, jangan sampai ketika nanti review kaset kaset pantauan kita di review, ya kita malu gitu. Ya Allah, kok kenapa ya begitu gitu. Ya. Nah, jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada hari akhir itu melahirkan akhlak yang baik gitu. Yaitu korelasi antara iman dengan akhlak, jadinya seperti itu, ya. Nah, di ayat 15-nya, ayat 16-nya Allah berfirman, ya bunaya, Luqman mengatakan, ya bunaya, ya wahai anakku, innaha intaku mithqala habatin min khardalin, jika engkau melakukan suatu perbuatan ya, sebesar biji sawi aja, fatakun fi sakhratin, dan berada dalam batu, ya, au fis samawati, atau di langit, au fil ardi, atau di bumi, ya tibihallah, pasti Allah akan memberikan balasan. Ya, innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha lembut dan Maha mengetahui. Nah, jadi teman-teman, Luqman kemudian mewasiatkan juga kepada anaknya, menitipkan kepada anaknya, intaku misqal habatin min khardalin, jika engkau berbuat sesuatu ya sebesar biji sawi ya yang disimpan fi sakhratin, di batu atau di langit atau di bumi, itu pasti Allah tahu gitu maksudnya. Ya. Jadi jangan merasa aman gitu, tidak dilihat Allah, itu Allah tahu. Ini penanaman dari akidah selanjutnya. Ya tadi di awal ya dia mengatakan la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Ini penjelasannya gitu. Ya di antara penjelasan enggak syirik kepada Allah itu adalah merasa diawasi oleh Allah, baik ketika kita merasa ya dilihat oleh Allah ataupun tidak gitu. Yaitu babnya bab ihsan. Makanya ihsan itu disebut sebagai anta budallah ka'annaka tarahu. Ya, beribadah kepada Allah itu seperti kita melihat Allah gitu. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu gitu. Ini bab akidah juga gitu. Ya, sehingga orang yang di dalam hatinya ada ihsan, ya udah paham dengan ihsan, dia tidak akan melakukan hal aneh-aneh gitu, walaupun tidak ada orang ngelihat gitu. Ya, berapa banyak sekarang orang ya yang secara fisik itu nggak pernah ketemu sama orang lain ya, tidak pernah berkholwat, tidak pernah ngobrol yang enggak, laki-laki perempuan gitu. Tapi begitu masuk di dunia maya gitu ya, yang nggak ada orang yang tahu gitu, mereka lagi ngapain, ya akhirnya ya terjadi apa yang terjadi. Ya, komunikasi antara laki-laki dan perempuan begitu terbuka gitu ya. Bayangkan gitu ada seorang ibu yang mengadukan suaminya gitu ya. Karena apa? Karena dia sakit hati gitu. Suaminya menceritakan semua tentang keluarganya kepada seseorang yang dia percaya gitu ya. Yang usianya itu ya masih sama-sama lah dengan mereka gitu. Jadi ini babnya bab akidah sebenarnya. Kita pegang handphone, kita pegang gadget, kita buka laptop gitu. Itu akidah ini akan terus ikut gitu. Ya, keyakinan kepada Allah ini akan terus ikut dan akan terus membimbing kita. Kalau sekali saja sesaat saja gitu ya, akidah itu lepas ya, iman kepada Allah itu lepas, ya sudah kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin dilarang oleh agama gitu. Ya, maka kenapa tadi di awal ya yang ditanamkan oleh Luqman itu adalah bab akidah, karena dampaknya akan kemana-mana. Ya, nah jadi Luqman mengingatkan bahwa aktivitas apapun ya, yang dilakukan oleh seseorang di dunia ini, sekecil apapun, ya, bahkan ketika orang melihatnya, ya Allah akan datang. Ya Allah akan melihat itu dengan amal itu. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus, ya lagi maha meneliti atau maha khabir, ya mengetahui. Ya, jadi di ayat ini justru diingatkan ya kepada kita semua bahwa Allah itu maha latif, gitu, maha lembut, ya khabir, maha teliti, gitu. Ya, jadi kalaupun ada sebesar biji sawi gitu ya, amal perbuatan yang kita lakukan Allah ngelihat gitu ya. Karena apa? Karena Allah maha halus dan maha meneliti, ya maha teliti, bukan maha meneliti, ya maha teliti. Nah, jadi yang kedua adalah kebersamaan Allah ya. Yang kedua yang ditanamkan oleh Luqman kepada putranya itu adalah bab ihsan. Ya, bagaimana mengerjakan seluruh amal perbuatan kita itu dengan ihsan, dengan baik gitu. Ya, karena seringkali kalau satu amal tidak kita tunaikan dengan baik, itu kerugiannya bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat orang lain juga. Ya, misalnya kita diberikan tugas ya dalam sebuah kelompok misalnya. Ada Aisyah misalnya gitu ya, ada Aisyah, ada Maryam, ada Fatimah. Ya, masing-masing diberikan tugas. Aisyah dikasih tugas, Maryam dikasih tugas gitu ya, Fatimah dikasih tugas. Tapi misalnya salah satunya itu nggak pernah berbagi gitu. Ya,
Maryam Aisyah Hajar itu sendiri nggak pernah cerita gitu ya kepada Maryam, kepada Fatimah dia lagi ngapain ya, padahal harusnya mereka berdiskusi gitu ya supaya mendapatkan solusi terbaik. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah perbuatan Aisyah itu bisa jadi merugikan Maryam dan Fatimah gitu kan, begitu ya. Nah, jadi sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan, ingat bahwa Allah selalu melihat ya. Nah, di ayat yang ke-18 ya, Luqman mengatakan ya baniya, ya wahai anakku. Jadi kalau tadi ya bunaya, ya wahai anakku, aqimis shalah. Jadi karena olehmu salat. Jadi setelah ini kan kaitannya dengan bangunan Islam ya. Ada pondasi yang namanya iman, ada bangunan yang namanya Islam, ada atap yang masuknya ihsan. Tadi ya itu Luqman sudah mengungkap atau mengajak anaknya untuk menanamkan pondasi, bikin pondasi yang kuat. Kemudian atapnya itu harus seperti apa? Nah, sekarang bicaranya tentang apa? Tentang bagian bangunannya, aqimis shalah. Dirikanlah olehmu salat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf, wanha 'anil munkar. Ya, dan cegahlah dari perbuatan munkar, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmi umur, karena yang sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi setelah akidahnya dibenahi, kemudian ihsannya ditanamkan, Islamnya juga ditanamkan ya. Hal selanjutnya yang kemudian menjadi penting adalah hidup yang kaitannya dengan tadi ya, iman itu ya. Nah, di ayat ini ya, Luqman mengatakan wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu gitu. Ya, inna dzalika min azmil umur, karena yang demikian itu merupakan azam ya, merupakan perkara yang sangat penting ya. Jadi akhlak pertama ya yang dikenalkan oleh Luqman kepada putranya itu adalah apa? Isbir, ya sabar. Ala ma asabak, atas apa yang menimpamu gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita gampang ya bilangnya sabar dulu gitu ya. Tapi kenyataannya kadang-kadang justru ibu-ibunya nggak sabar gitu ya. Nah, jadi kata-kata sabar itu perlu dikenalkan kepada anak-anak kita ya. Sabar dulu gitu ya, jangan gerasa gerusu. Nanti di bawah ada ya. Nah, setelah itu, Luqman mengenalkan sabar kepada putranya, dia kemudian mengatakan wala tusair khaddaka. Ini udah babnya bab akhlak. Wala tusair khaddaka, ya, dan jangan palingkan muka ya, dari manusia, linasi dari manusia karena sombong gitu. Ya, jadi banyak orang ya yang seringkali kalau ketemu dengan orang lain itu nyapa enggak gitu ya. Terus memperlihatkan ya kayak orang kenal aja enggak. Itu banyak yang kayak gitu ya. Nah, jadi kita usahakan gitu agar dalam interaksi kita dengan orang lain ya, kita mengedepankan mengedepankan akhlak yang baik ya. Wala tusair khaddaka. Jangan pernah memalingkan wajah karena sombong gitu. Ya. Jadi penting ya buat kita untuk terus mengasah hati kita agar rendah hati gitu. Ya, anak-anak sama anak-anak itu kan kadang-kadang sombong juga gitu ya. Yang satu sama yang lain nggak mau kalah gitu. Itu kalau udah kasusnya udah selesai, ibu dekati mereka, teman-teman dekati mereka, nah kemudian diberi pelajaran. Itu ada tadi kalau bicara seperti itu sama kakak itu tidak baik gitu. Ya karena apa? Karena itu mengandung kesombongan. Yang namanya sombong itu merasa lebih gitu ya, merasa orang lain itu lemah, orang lain itu kecil gitu. Itu dikenalkan pada anak-anak kita. Ya karena Luqman Al-Hakim mengatakan bahwa di antara yang dia warning kepada anaknya itu janganlah memalingkan muka dari manusia karena sombong. Ya, memalingkan muka tidak boleh. Pakai pakaian, dalam hadis ada ya, janganlah kalian memakai pakaian yang membuat kalian jadi tinggi hati. Ya, jadi kalau kita punya baju bagus gitu ya, itu jangan sampai merasa bahwa karena baju kita jadi naik derajatnya 10 derajat gitu ya. Enggak gitu. Pakaian itu ya cermin aja gitu ya, menutup aurat kita kan gitu ya. Adapun kitanya ya tetap aja seperti itu ya. Jadi nggak boleh memalingkan muka karena sombong ya, dan tidak boleh juga wala tardi maroha, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh gitu. Ya, jadi memalingkan muka nggak boleh, terus tampil atau pamer juga nggak boleh gitu. Ya, itu yang diamanatkan oleh Luqman. Kenapa begitu? Ya, karena Luqman melihat bahwa kesehatan hati seorang, ya kesehatan anak-anaknya, kesehatan hati anak-anak kita itu sangat penting.
gitu. Ya, jadi kebayang gitu ya, kalau urusan hati ini diperhatikan oleh orang tua, maka akan seperti apa gitu ya produk anak-anaknya. Ya, yang hatinya tidak pernah dilukai, hatinya tidak pernah disakiti, ya, penuh dengan penghargaan, penuh dengan kasih sayang, itu tangki cintanya nggak akan kosong gitu, akan selalu isi. Ya, hatinya itu tidak akan pernah kosong, tidak akan pernah ada luka gitu ya, akan selalu isi, akan selalu merasa bahwa orang tua saya gitu memposisikan saya atau menempatkan saya pada tempat yang seharusnya gitu ya, dengan penuh penghargaan dan sebagainya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri gitu. Ya, jadi kalau kita ngelihat orang sombong ya, ngelihat orang yang membanggakan diri, itu tidak akan pernah lepas dari pengasuhan, gaya pengasuhan gitu. Dan kita harus hati-hati dalam bab ini. Ya, hati-hati kalau pengasuhan yang kita lakukan itu membuat anak kita jadi anak-anak yang sombong gitu. Ya, misalnya anak kita pintar nih ya, gitu. Pintar tuh maksudnya akademiknya bagus gitu ya. Kita memberikan apresiasi secukupnya gitu. Ya, alhamdulillah gitu ya. Allah kasih abang kemampuan untuk bisa berhitung melebihi orang lain ya. Tapi orang lain punya kelebihan yang lain gitu. Ya, kelebihan yang lain itu apa? Orang lain lebih pandai berbicara daripada abang, lebih cakap dan sebagainya. Jadi ketika anak kita mulai merasa bahwa ini loh aku gitu ya, itu orang tua harus bijak gitu. Ya, termasuk di antara saudara-saudara mereka gitu. Karena biasanya ada anak yang menonjol gitu ya, ada yang biasa-biasa aja gitu. Itu harus diseimbangkan. Jangan sampai anak-anak kita yang menonjol itu merasa bahwa saya nih yang paling baik, yang paling berprestasi di keluarga ini. Nggak boleh begitu sama saudara-saudaranya. Ya, jadi Allah memberikan kepada dia nikmat dengan segala kelebihannya. Ya, mungkin salah satunya adalah supaya dia bisa berbagi dengan saudara-saudaranya yang lain gitu, bisa mengajarkan saudara-saudaranya yang lain. Karena kalau kita biarkan ya itu ya terus tumbuh di dalam hati mereka. Ya, orang tua sering mengapresiasi, oh, udah emang kamu mah pinter deh gitu ya, mau kuliah aja nggak pakai tes semua jalur undangan gitu. Terus apa yang akan terjadi gitu dengan hati si anak kita? Gitu. Jadi kalau kita memberikan apresiasi, berikan apresiasi secukupnya dan berikan kesadaran bahwa itu pemberian Allah gitu. Ya, dan itu sama gitu ya dengan kalau misalnya anak-anak kita kan ada juga yang pemalu tuh sampai minderan, sampai rendah diri gitu. Itu kan sama sebenarnya ya, antara orang yang tinggi hati gitu ya dengan yang minderan itu sama sebetulnya. Ya, sama-sama tidak tidak mensyukuri gitu, tidak bisa mengelola jiwanya, mengelola hatinya gitu. Ya, seperti itu. Jadi wala tamsyifir alif di maroha. Jangan ya berjalan di muka bumi dengan angkuh. Maksudnya jangan sombong gitu. Ya, lihat kiri kanan. Ya, kita kan manusia sama aja. Semuanya kata Rasulullah sawasiyuhu kasnanil musti ya. Persamaan manusia itu seperti gigi-gigi kita yang berbaris gitu. Ya, ada yang gede dikit gitu, ada yang kecil dikit bentuknya, tapi nggak ada yang beda-beda banget gitu. Ya sama gitu ya. Makanya penghargaan kita kepada orang lain ya, itu juga harus tetap berjalan. Tidak boleh ada keangkuhan sedikit pun. Dalam hadis Rasulullah mengingatkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya itu ada sedikit saja nih, setitik aja kesombongan di dalam hatinya. Ya, dan biasanya itu Allah kalau kepada orang-orang yang punya hatinya bersih gitu ya, itu kalau udah mulai sombong itu diingetin sama Allah gitu ya dengan peristiwa-peristiwa. Ya, tinggal kitanya bagaimana melihat atau mengingat bahwa oh iya, ini adalah peringatan dari Allah untuk saya. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat Allah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Gitu ya. Orang sombong Allah nggak suka, membanggakan diri juga nggak suka. Ya, jadi kadang-kadang ini harus di-manage benar-benar gitu ya dalam diri kita juga. Bagaimana ketika kita bertutur tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu dijauhkan banget dari mukhtalin fakhur ya, sombong atau membanggakan diri. Jadi kalau kita cerita itu bukan dalam konteks membanggakan diri gitu ya. Kalau kita cerita-cerita kepada orang lain, ya itu bercerita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu. Makanya kata-kata alhamdulillah gitu ya, kata-kata masya Allah, kata-kata subhanallah itu jangan pernah lewat gitu. Karena apa? Karena kita mengembalikan semuanya kepada Allah ya. Dan di ayat 19-nya ya Luqman memberikan wasiat lagi kepada anaknya, waqsid fi masyika. Ya, sederhanalah dalam berjalan. Ya,
Jadi ibu-ibu urusan jalan aja anak-anak kita nih itu diperhatikan sama Lukman gitu. Jadi ini ayah ini udah bicara tentang akidah, bicara tentang ihsan, bicara tentang akhlak, bicara tentang bangunan Islam gitu ya, tadi akimi sholat, dan sekarang bicara tentang cara berinteraksi atau cara hidup gitu ya di dunia. Itu prinsip-prinsipnya dikenalkan. Ya, ini contohnya. Nah, janganlah kalian ya waksin fi masyika ya, sederhanalah dalam berjalan. Jalan aja tuh nggak boleh seradak seruduk gitu. Ya, baik itu jalan kaki ataupun jalan pakai motor atau pakai kendaraan, itu kan jalan gitu semuanya. Ya, jadi jangan sampai kalau kita naik kendaraan, naik mobil gitu ya, tatit-tatit gitu ya, apa namanya, nyalain klakson terus-terusan karena apa? Karena ada orang ngalangin jalan kita gitu ya, jalan kaki terus lambat gitu, kadang-kadang di tengah. Ya sabar gitu ya. Jangan sampai karena kita naik mobil terus kita merasa lebih tinggi derajatnya daripada orang yang jalan kaki. Enggak boleh seperti itu. Ya. Atau misalnya karena kita naik motor gitu ya, kemudian ngebut gitu, merugikan orang-orang yang berjalan sekitar kita ya, karena ada lubang air misalnya gitu, terus kita lindas lubang airnya kemana-mana mengganggu orang lain, itu nggak boleh gitu ya. Kata Rasulullah, waqsid fi masyika, ya sederhanakan dalam berjalan ya. Jadi betapa Luqman ini mengajarkan kepada anaknya, jangan sampai gitu ya, kamu tuh punya kesombongan yang bikin orang lain tuh sakit hati gitu. Ya, seperti tadi, orang kan kalau jalannya serampangan, seruntulan gitu tuh kan bikin orang, ih ngapain sih kok jalannya kayak gitu gitu. Ya, jadi dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW kalau berjalan itu cepat gitu. Jalannya itu cepat, nunduk, nggak lihat kiri kanan gitu. Itu sunahnya itu begitu ya. Jadi jangan, tapi bukan berarti cepat itu nggak seredak-seruduk itu tadi, bukan gitu ya. Cepat tapi ya emang ada tujuan, penuh dengan perhitungan gitu ya. Kemudian yang terakhirnya Luqman mengatakan wagdud min sautik ya, dan lunakkanlah suaramu, rendahkan gitu. Ya, banyak di antara kita orang tua itu yang ngajarin anak dengan teriakan ya. Kalau ada salah teriak gitu ya. Kamu tuh gimana sih gitu ya. Kalau ada manggil anak teriak gitu ya. Oh, kakak sini gitu dengan suara yang tinggi. Padahal ya, suara-suara tinggi itu hanya ada di nerakanya Allah gitu ya. Di surat Az-Zumar bisa dipelajari ya, bahwa penghuni neraka itu akan berteriak-teriak, melolong-lolong gitu ya, minta tolong, minta bantuan kepada orang lain. Sementara penghuni surga bahasanya seperti apa? Salamun alaikum, bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa yang tidak menyudutkan orang lain gitu ya. Wagdud min sautik ya, dan rendahkanlah suaramu. Inna ankarul aswat la sautul hamir ya, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai gitu ya. Keledai itu kayak gimana suaranya? Meringkik gitu ya, meringkik itu udah mirip-mirip kuda gitu ya, kayak kuda seperti itu ya, atau dia melolong gitu ya, keledai itu seperti itu. Jadi ini nasihat-nasihat yang diberikan oleh Luqman Al-Hakim ya, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan akidah, tidak boleh ditawar-tawar. Kaitannya dengan ihsan ya, yang selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan bangunan Islam, akimi sholat ya, di ayat 17, dirikan sholat, kemudian amar ma'ruf nahi munkar ya, mengajak pada yang baik dan melarang pada yang buruk. Kemudian bersabar atas apa yang menimpa ya. Kemudian apalagi, tidak boleh memalingkan wajah, nggak boleh sombong dari orang. Kemudian apalagi, ya tidak boleh berjalan di muka bumi dengan angkuh gitu ya. Kemudian yang ke-8-nya itu adalah apa? Waqsid fi masjika ya, berjalan dengan tertib, nggak boleh seredak seruduk gitu ya, nyenggol sana nyenggol sini gitu. Dan yang ke-9-nya adalah wagdud min sautik ya, rendahkanlah suaramu, jangan sampai ya karena suara kita tinggi itu bikin orang sakit hati ya, seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian dan teman-teman, saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit berkenalan dengan keluarga itu apa ya. Pekan kemarin ini nggak sempat terbahas ya. Keluarga itu adalah lingkungan pertama yang memberi pengaruh terpenting dalam kehidupan seorang anak, betul nggak? Ya, sebelum kita kenal-kenal dengan yang lain, ya siapa yang kita kenal? Keluarga. Ya, tempat anak-anak bergantung, berharap perlindungan dan dipenuhi kebutuhan mereka. Jadi anak-anak kita pertama kali bergantung itu kepada siapa? Pada orang tuanya, pada keluarganya. Ya. Kemudian berharap perlindungan itu dari siapa? Bukan dari orang lain, tapi dari orang tuanya. Ya. Nah, kemudian
ingin dipenuhi kebutuhannya oleh siapa? Oleh keluarganya gitu. Ya, jadi keluarga itu adalah tempat di mana anak bergantung, berharap perlindungan dan dipenuhi kebutuhan mereka gitu. Ini yang harus kita pahami ya. Ini secara sederhana keluarga itu seperti itu ya. Nah, orang tua dan keluarga adalah guru pertama yang menjadi teladan bagi anak dalam bertindak dan bagaimana ia merespon dunia luar. Ya, jadi yang pertama menjadi guru pertama itu siapa? Orang tua. Yang menjadi teladan buat anak itu siapa? Orang tua, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua itulah yang kemudian akan menjadi perilaku anak gitu. Ya, makanya hati-hati sebagai orang tua kita berperilaku karena apa? Karena akan dijadikan teladan oleh anak-anak kita. Nah, kemudian ini teorinya ya. Yuri Bronfenbrenner, seorang ahli ekologi, mengatakan bahwa semua bermula dari keluarga. Ya, ada teori mikrosistem, ya, di situ ada keluarga, ada mesosistem, yaitu mulai keluar, sekolahan, ada eksosistem, ya, masyarakat, gitu ya, ada makrosistem, itu udah masyarakat secara lebih luas lagi, gitu ya. Itu yang berpengaruh pada anak-anak kita. Tetapi ya pada mulanya dan yang inti, yang utama, siapakah yang berpengaruh pada anak-anak kita? Iya, keluarga, gitu. Ya. Nah, sekarang kalau saya bertanya, harta yang paling berharga itu apa? Masa sekarang ya, zaman ini. Katanya kan kalau di dalam lagu-lagu gitu, harta yang paling berharga itu adalah keluarga gitu. Tapi kalau kita melihat gambar ini ya, yang kiri ini gitu, betapa para ibu ini asik gitu ya, main handphone sementara bapak-bapaknya ya dititipi anak ya, dan namanya bapak-bapak gitu ya, mereka gendong anaknya juga ya sebisa-bisa bapak-bapak gitu ya, yang kakinya satu kemana, posisinya juga entah enak entah enggak gitu ya, seperti itu. Lihat di gambar yang kedua ini, yang di tengah. Pernah nggak kita membayangkan perasaan anak ini bagaimana? Ketika melihat dia sedang belajar, dia ingin tahu, menanyakan sesuatu, tapi bapaknya asik aja ke handphonenya gitu. Ya dia sampai bengong kayak gini tuh si anak gitu ya. Mungkin pikirnya ini bapak saya ngapain gitu duduk deket-deket saya diminta bantuan diem aja gitu ya. Kayak gitu. Ini betapa perih gitu ya hati anak yang kondisinya itu seperti ini. Jadi kalau ya ibu-ibu, bapak-bapak ya kita juga kadang-kadang kan khilaf ya, kadang-kadang lupa gitu. Kalau anak-anak kita udah bilang, "Ibu, aku mau bicara, dengerin dulu dong," gitu. Itu artinya memang anak kita udah kesel banget gitu. Simpen tuh handphone. Ya simpen tuh gadget atau apalah gitu ya. Kemudian palingkan muka kita ke muka anak kita. "Iya, Nak, ada apa?" gitu. "Silakan bicara." gitu. Ya, karena apa? Karena saya melihat nih muka anak ini ya yang di tengah ini, itu muka yang sangat ini bukan cuman kaget gitu, tapi kecewa gitu ya, seperti itu. Atau misalnya nih lihat anak ini yang ketiga ya, di gambar yang ketiga. Bagaimana dia jadi bete banget mau makan gitu. Karena apa? Ibunya asik pakai handphone sendiri, bapaknya asik dengan handphonenya sendiri. Gitu ya. Dia mau ya nafsu makannya juga seleranya hilang gitu. Karena apa? Ya udah orang tua saya masing-masing sibuk gitu ya. Bingung dia. Ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga, ya, simpen nih semua perangkat-perangkat ini. Kalau di meja makan itu adalah waktu untuk kita. Kalau lagi belajar sama anak-anak, jangan dilihat-lihat yang lainnya, gitu ya, seperti itu. Nah, karena apa? Karena ketika perilaku kita sudah seperti ini, yang terjadi adalah keluarga seperti ini. Ya, apakah keluarga yang seperti ini yang kita harapkan gitu? Ya, kalau kita ngelihat gambar ini kan apa? Penuh semangat atau penuh kelesuan gitu ya, keangkeran gitu, seperti itu. Pohon yang mati, pertama dia akan kering. Keluarga yang mati, yang nggak pernah ada komunikasi, nggak pernah ada tegur sapa gitu, itu akan jadi keluarga yang kering, ya. Kemudian keropos akhirnya, ya kelihatannya ada gitu, tapi keropos tuh di dalamnya gitu ya, tidak bermanfaat. Boro-boro ngasih manfaat ke orang lain, buat dirinya aja dia nggak bisa ngasih manfaat, buat keluarga itu aja nggak bisa ngasih manfaat gitu ya. Kemudian membahayakan, ini yang lebih lebih fatal gitu. Ya karena apa? Karena ketika sebuah keluarga udah berantakan ya di dalamnya, ya itu membahayakan buat siapa? Buat lingkungan sekitarnya. Ya si anak bawa problemnya keluar gitu. Aduh saya lagi stres nih gitu ya, karena orang tua saya misalnya nggak akur-akur gitu ya, sering berantem di rumah gitu.
kayaknya saya perlu perlu doping deh lah, makan apa namanya, nyari nyari apa yang bisa membuat saya bahagia gitu. Itu kan anak-anak yang terbawa ya oleh narkoba, ya oleh apa namanya, zat-zat adiktif itu kan karena merasa merasa mereka butuh gitu ya dengan, apa namanya, ketenangan itu tadi. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan ketenangan itu di rumahnya gitu ya. Kemudian itu bahaya kan, membahayakan gitu. Karena apa? Karena dia akan mengajak orang lain gitu ya pada apa yang dia lakukan. Kemudian akan jadi sarang hama gitu ya. Sarang hama itu ya akhirnya keluarga yang tidak bisa ngapa-ngapain itu, keluarga keluarga yang keropos itu, keluarga yang kering itu, ya itu lama-kelamaan karena kalau tidak diselesaikan ya problemnya, ya penyakitnya makin tambah gitu. Ya, kalau tadi cuman misalnya keluar gitu ya, stres nih pengen pengen cari sesuatu yang bisa membuat bahagia gitu ya. Tapi lama-lama ini kan jadi hama juga nih gitu ya. Ada komunikasi yang tidak jalan, ada tutur kata yang buruk misalnya gitu ya. Dan itu akan terbawa gitu. Ketika nanti dia berinteraksi dengan orang lain, itu kan akan terbawa gitu. Itu yang disebut sering kali sekarang tuh disebutnya dengan apa namanya toxic sosial gitu ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu orang tuh berinteraksi dengan kita bawa toksik gitu, bawa racun gitu. Ya, racun sosial itu seperti itu. Akhirnya apa ya, dari mana toksik sosial itu muncul? Ya dari keluarga-keluarga yang tidak baik gitu ya, yang tidak harmonis. Ya, nah maka ini kan metode pendidikan anak ini sudah dibahas pekan lalu ya. Bahwa metode pendidikan anak menurut Abdul Hasibuan pertama adalah keteladanan. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, keteladanan ini mutlak. Kalau kita ingin anak kita melakukan suatu hal, ya, jangan terlalu banyak bicara, tapi lakukan hal itu kita dulu gitu. Ya, kita pengen senang banget lihat anak-anak kita sholat tepat waktu, sholat di awal waktu. Tapi ibu bapaknya, ya kalau mau sholat dia nanti-nanti gitu. Ya sampai anaknya bilang tarik-tarik tangan ibunya gitu ya, Bu ayo dong gitu ya kita kita sholat ntar aja ya gitu di apa namanya kamu aja duluan gitu ibu sama bapak nanti gitu. Nah itu gimana ada keteladanan kalau kayak gitu. Bulan Ramadan gitu ya, kita ngecek anak-anak kita, kamu udah hatam berapa kali, kamu udah sampai juz berapa gitu. Tapi orang tuanya nggak pernah ngasih contoh pegang Quran, apa namanya baca di depan anak-anaknya, itu sama dengan bohong gitu. Ya, jadi kita bilang kepada anak-anak kita nggak boleh sombong, kita bilang pada anak-anak kita harus jujur, harus sholat, harus zakat, amar ma'ruf nahi munkar, itu lakukan dulu gitu ya. Karena apa? Karena anak-anak butuh keteladanan. Yang kedua adalah pembiasaan. Ya, melakukan sesuatu memang harus sabar gitu dalam mendidik anak. Nggak bisa hari ini kita bilang rajin sholat ya dek gitu. Terus akan selamanya rajin, ya enggak gitu ya. Akan ada banyak apa namanya peristiwa yang akan membuat kita harus bersabar dan itu harus terus dibiasakan gitu. Kemudian nasihat gitu. Nah, nasihat itu bukan nomor satu gitu ya. Nasihat itu nomor tiga. Oleh karenanya teman-teman dan ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian, jangan terlalu banyak menggunakan nasihat dalam mendidik anak gitu. Ya, justru yang dilakukan apa tadi keteladanan. Nasihat mah gampang gitu ya. Ditulis bisa gitu ya, dikirim di WA bisa gitu ya atau apa aja bisa. Ya, yang penting adalah kita apa namanya memberikan nasihat ini proporsional ya. Jangan kebanyakan nasihat gitu ya. Karena apalagi anak-anak yang sudah besar yang usia-usia sudah SMP, SMA, kuliah gitu. Itu kayaknya nasihatnya ya harus spesifik lah ya. Kemudian perhatian, ya kalau ini kebutuhan semua orang. Ya jangankan anak, gitu. Orang tua juga pengen kan diperhatiin. Ibu pengen kan diperhatiin sama bapak gitu ya. Istri pengen diperhatiin sama suami, suami juga pengen diperhatiin sama istri gitu. Itu udah apa namanya fitrahnya begitu. Dan yang terakhir itu adalah hukuman. Jadi kalau misalnya eh, dikasih keteladanan sudah, pembiasaan sudah, nasihat sudah, perhatian udah, anaknya masih kayak gitu juga, boleh diberikan hukuman, tetapi yang sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, tidak boleh merugikan, tidak boleh mencelakai. Ya. Dan kemudian apa saja sih target keluarga Muslim gitu? Kalau kita tadi melihat ya, bagaimana Lukman mengajarkan anaknya seperti itu. Yang pertama target keluarga Muslim itu adalah mendidik generasi Muslim dengan akhlak yang Islami. Ya, jadi bukan hanya sekedar oh ini loh keluarga kami gitu ya berperilaku Islami, tetapi justru gimana akhlaknya gitu. Itu yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah menerapkan akhlak Islam di keluarga. Ya, jadi kalau tadi mendidik anak dengan akhlak Islam, kemudian kedua orang tuanya dan anggota keluarga itu menerapkan ya akhlak Islam itu di dalam keluarganya seperti apa gitu. Yang ketiga adalah menjalin ikatan antara anak dengan masjid ya. Jadi ibu-ibu sekalian bersyukur kalau di antara teman-teman ada yang punya rumahnya itu dekat masjid gitu. Ya, karena apa? Karena gampang ngajarin anaknya gitu. Yang repot itu kalau yang
rumahnya agak jauh tuh gitu ya. Susah gitu ya mau mengenalkan anak-anak ke masjid, kecuali tadi dengan keteladanan. Yang keempatnya adalah mendorong anggota keluarga aktif di masyarakat dengan bekal akhlak Islami. Jadi bekal kita aktif di masyarakat itu dengan apa? Dengan akhlak Islami. Jangan salah gitu. Ya kita kadang-kadang kalau bergaul sama orang jadi ikutan perilaku orang lain, jangan gitu ya. Karena orang Muslim itu bergaul ya aktif di masyarakat itu untuk apa? Untuk menunjukkan rahmatnya Islam gitu. Kemudian yang kelima, mendorong anak-anak untuk berprestasi gitu ya. Jadi sebisa mungkin anak-anak kaum muslimin itu anak-anak apa namanya eh, ya anak-anak sekarang itu adalah anak-anak yang berprestasi gitu di bidangnya masing-masing. Dan sekali lagi anak-anak harus memahami bahwa peran apa namanya peran orang tua itu bukan hanya agar anaknya tumbuh dan berkembang gitu ya, tapi salah satunya adalah agar mereka bisa berprestasi ya. Oleh karenanya perlu menyediakan media-media yang cukup gitu ya untuk menjadikan anak-anak kita berprestasi. Keenamnya, membiasakan anggota keluarga untuk berdakwah gitu ya. Yang namanya dakwah itu tidak harus ceramah ya ibu-ibu gitu, tapi menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang enak untuk belajar itu juga bagian dari dakwah. Ya, ketujuh, membangun relasi antara keluarga muslim. Jadi keluarga muslim itu jangan hidup sendirian, jangan eksklusif gitu ya. Dia harus punya relasi, punya hubungan gitu dengan keluarga muslim yang lain, dengan tetangga-tetangganya. Kalau kita kan di Indonesia gitu ya, gampang kiri kanan tetangga itu muslim gitu. Tapi bayangkan ya mereka yang di luar sana yang apa namanya belanjanya seminggu sekali, yang belanjanya apa yang beraktivitasnya jarang gitu ya, tetangganya berjauhan, muslimnya, ya itu susah gitu ya. Oleh karenanya harus punya komunitas gitu. Kalau kita lebih enak lah ya di sini. Begitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Mbak Alia. Iya, Ibu. Terima kasih atas materinya hari ini. Alhamdulillah. Ini sudah ada pertanyaan dari chatroom dari Ibu Dwi Rizka Maulia. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Bagaimana pandangan Ustazah misalnya ada suatu kasus di mana suaminya lebih setuju untuk model pendidikan homeschooling dengan orang tuanya yang menjadi guru langsung. Menurut Ustazah, apakah kiat-kiat sukses program homeschooling tersebut? Ya, homeschooling itu sebetulnya kembali pada pendidikan apa namanya pendidikan awal ya, karena pendidikan awal itu kan dilakukan oleh orang tua pada awalnya. Adapun yang lain-lain ya guru dan sebagainya itu perannya adalah membantu gitu ya. Itu yang harus menjadi apa namanya cara berpikir kita. Jadi kalau kita menyekolahkan anak kita di sekolah tertentu, itu bukan berarti kita menyerahkan anak kita ke sekolah itu, bukan gitu ya. Saya sangat tidak setuju kalau ada orang tua merasa bahwa dengan menyekolahkan anaknya di satu tempat ya kemudian dia sepertinya menyerahkan anak itu ke sekolah itu, enggak gitu ya. Tapi kita hanya menitipkan gitu agar guru-guru itu membantu orang tua dalam pendidikan anaknya ya. Siapa yang berperan besar gitu dalam pendidikan anak, tetap aja orang tua gitu. Jadi jangan mau diambil alih peran ini. Ya karena peran asasi manusia itu salah satunya adalah menjadi orang tua gitu. Jangan diambil alih orang yang lain, apalagi diambil alih oleh hodimat kita di rumah gitu ya. Mereka tuh hodimat membantu gitu. Nah, kembali ke pendidikan, ya memang sekarang dikenal dengan metode homeschooling ya. Rumah yang dijadikan sekolah gitu atau sekolah di rumah gitu ya. Nah, itu salah satu pilihan sebetulnya buat orang tua ya, ketika memang merasa mampu untuk memberikan semua kebutuhan anaknya sesuai dengan tahapan perkembangannya oleh diri sendiri, nggak masalah gitu ya. Tapi orang tua harus tetap punya punya track gitu ya.
Jadi jangan karena homeschooling terus ya udahlah pokoknya kamu lihat ayah ibu beraktivitas udah selesai ya. Enggak begitu juga gitu ya. Tetap harus ada kurikulumnya bagaimana gitu ya. Kemudian ada pengembangannya bagaimana. Jadi tetap harus punya perencanaan, harus punya kurikulum dan harus disiplin gitu. Ya, jadi jangan sampai dengan homeschooling yang kita pilih, ya anak kita tuh malah jadi korban gitu. Ya, korban apa? Korban orang tuanya yang tidak disiplin. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, maksud saya kan kalau di sekolah tuh guru tuh tertib gitu ya. Semester ini usia anak segini, pengetahuan yang harus dikenalkan apa, keterampilan yang dikenalkan apa gitu maksudnya ya. Kalau di rumah kan kadang-kadang karena hubungannya orang tua anak gitu ya, kadang-kadang banyak yang lost gitu, banyak yang anaknya udah males gitu, udahlah nggak usah dikerjain gitu kayak gitu. Nah itu yang harus diperbaiki gitu supaya walaupun ya anak-anak itu belajar di rumah itu tetap punya target, tetap ada tujuannya gitu, tetap ada track-nya, tetap ada kurikulumnya ya. Jadi kalau mau homeschooling nggak masalah, tapi itu ya orang tuanya harus betul-betul ekstra mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak gitu ya. Mudah-mudahan sukses Bu siapa tadi ya? Ibu Dwi Rizka Maulia. Bu Dwi ya, Bu Dwi mudah-mudahan sukses ya membimbing putra-putrinya untuk homeschooling ya. Dan yang enaknya kalau kita menerapkan homeschooling itu bisa inovatif, bisa lebih variatif dan inovatif pendidikannya. Ya misalnya Bu Dwi mempelajari kurikulumnya misalnya kurikulumnya Swedia gitu ya. Itu kan yang bagus, yang katanya bagus-bagus itu kan kurikulum Swedia, kurikulumnya Denmark gitu ya. Kurikulumnya Norwegia gitu tuh daerah-daerah sana lah ya. Nah, itu bisa dipelajari misalnya ternyata begini ya kurikulumnya kita terapkan pada anak-anak di rumah gitu. Dan itu kan lebih kalau di rumah itu lebih santai ya, lebih lebih leluasa gitu dibandingkan dengan di sekolah ya. Jadi sebetulnya kalau untuk konteks kita sekarang dengan dengan kondisi masyarakat kita sekarang plus minus sih sebetulnya gitu ya. Homeschooling ataupun sekolah ya, apalagi pandemi sekarang gitu ya. Mungkin banyak orang yang lebih memilih homeschooling gitu. Kemudian Ya, selanjutnya Ibu mudah-mudahan menjawab ya untuk Ibu Dwi. Selanjutnya ada dari direct message ini Bu pada saya. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya bagaimana cara tegas kepada anak tanpa harus memarahi atau bersifat keras kepadanya. Ya, ini memang jadi problem ibu-ibu ya kita semua nih ya teman-teman. Karena apa? Karena pola asuh kita di masa lampau itu seringkali menerapkan pola asuh keras gitu ya. Yang disebut tegas itu ya marah gitu ya. Yang disebut dengan mendidik itu ya menempatkan orang tua lebih tinggi daripada anak kan begitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat ya bagaimana tadi Lukman gitu. Yang pertama kali itu adalah dia membenahi hatinya gitu. Ya dalam hatinya itu dia harus punya keyakinan bahwa mendidik anak itu bagian dari tugasnya sebagai seorang ayah gitu. Dan itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya yang tidak boleh disia-siakan. Maka kalau sudah tumbuh kesadaran ini bahwa anak ini adalah amanah Allah ya, seberat apapun ya beban ya yang harus ditanggung karena adanya anak itu akan terasa jadi ringan aja gitu ya, apalagi kalau anaknya banyak itu kan terasa gitu ya betapa bergantiannya gitu beban itu datang. Tapi Allah itu sudah menitipkan rezeki buat masing-masing anak gitu. Jangan khawatir gitu ya. Nah, tinggal kita sebagai orang tua itu menyadari gitu bahwa itu connecting ya hubungan kita dengan hubungan antara keberadaan kita, keberadaan anak kita dan bagaimana posisinya dengan Allah itu harus clear gitu. Ya, dalam semua hal gitu ya. Itu yang mengatur itu Allah gitu. Ya, kalau kemudian anak kita berbuat sesuatu yang tidak kita sukai, ya hati kita kan sudah dipenuhi oleh rasa kasih sayang, gitu, rasa cinta, gitu. Itu dulu, gitu ya. Karena kalau kita sudah melihat anak kita sebagai amanah dari Allah, itu nggak pengen anak kita rusak, gitu ya. Karena apa ini titipan, gitu. Ya, oleh karenanya ketika memperlakukannya, kita memperlakukan dengan penuh dengan kehalusan, gitu ya, dengan dengan kasih sayang, gitu.
ya, karena ini adalah titipan dari Allah gitu. Jadi penuhi dulu hati kita dengan kesadaran ya bahwa ini adalah titipan Allah, kemudian penuhi hati kita dengan kasih sayang, bahwa ketika berinteraksi dengan anak itu kita berinteraksi dengan makhluk hidup ya yang namanya anak gitu, yang mereka punya perasaan, mereka punya masa depan yang lebih panjang mungkin ya masa depannya daripada kita, dan kemudian perlakukan mereka dengan baik gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang mengganggu ya atau sesuatu yang menurut kita harus diberikan teguran, berikan teguran yang proporsional. Ya, jadi gini Bu, nggak cuma marah itu kadang-kadang ya, kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat dengan nada tinggi, kalimat-kalimat yang nadanya rendah tapi nyelekit gitu ya, tajam, itu bikin 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 merusak hati orang gitu, ya. Nggak marah-marah sih Ibu gitu ya, misalnya anaknya diajak bicara gitu, "Kak, sini Kak," gitu ya. Tapi tampang Ibu udah tampang judes gitu ya, udah tampang apa namanya, tampang, dingin gitu. Kemudian bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa yang, menyayat-nyayat gitu ya. "Kamu tuh udah umurnya 12 tahun ya," gitu, "masih juga ngelakuin kayak gitu? Emangnya kamu udah nggak bisa berpikir?" Nah, itu tuh bahasa-bahasa yang bikin anak itu merasa, "Saya dianggap apa ya oleh orang tua saya?" Gitu. Kok bahasanya kayak gitu banget gitu. Nggak pakai teriak-teriak gitu padahal, ya, tetapi menyakitkan gitu bahasanya. Itu orang tua itu banyak juga yang kayak gitu, ya. Jadi ibu-ibu sekali lagi ketika kita berkomunikasi dengan anak atau menghadapi anak, ya sadari bahwa kita sedang menghadapi, titipannya Allah gitu, ya. Jadi sekesal apapun kita, ya ingat bahwa ini tuh titipan Allah gitu. Ya, yang harus kita jaga, kita rawat, pertanggungjawabannya juga pertanggungjawaban di hadapan Allah, bukan pertanggungjawaban sama orang lain. Problemnya kadang-kadang orang tua itu lebih mikirin dirinya sendiri daripada memikirkan kesejahteraan psikisnya anak gitu. Ya, lebih memikirkan dirinya sendiri itu gimana? Kadang-kadang kita tuh nggak mau malu gitu ya. Misalnya bawa anak kita ke pengajian gitu. Si anak lari-lari gitu. Yang malu kan kadang-kadang ibunya, ya kan? Ya dianggapnya tuh nggak bisa menghandle anak gitu. Nah, karena kita malu sama orang lain, yang diomelin siapa? Yang diomelin anaknya gitu. Jadi bukan introspeksi bahwa, "Oh iya ya harusnya saya, tadi ngasih nasihat tuh di awal gitu sama anak saya bahwa di pengajian ini ada aturannya, salah satu aturannya adalah nggak boleh lari-lari," gitu. Itu kan introspeksi gitu ya. Yang terjadi sekarang seringkali apa? Anaknya dijewer, dipanggil, dibentak-bentak, dimarahin gitu ya. Karena apa? Untuk menyelamatkan mukanya gitu. Ya, untuk menyelamatkan muka ibunya maksudnya gitu ya. Itu udah salah banget gitu. Jadi jangan berpikir tentang kita dulu gitu ya, tapi berpikir tentang anak kita. Ya, coba misalnya di satu acara keluarga gitu ya, tiba-tiba misalnya anak ibu memecahkan, keramik atau apa tuh namanya, ya keramik mahal lah gitu ya, yang misalnya dibeli dari luar negeri gitu sama yang punya rumah. Apa yang akan kita lakukan? Pastinya orang tua tuh marah-marah gitu, ngomel-ngomel gitu ya. "Kamu sih nggak bisa gini, nggak bisa gitu." Nggak introspeksi gitu ya sama dirinya bahwa harusnya tadi saya memberitahu anak saya tuh harus begini 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 karena ini rumah orang gitu. Ya ini yang ada adalah apa, anaknya marahin karena apa? Karena untuk menyelamatkan mukanya dia gitu. Nah ini yang tidak boleh gitu ya. Jadi bukan hanya pada anak sebetulnya ya. Kalau kita sudah terbiasa untuk bertanggung jawab pada diri sendiri, ya dalam hal-hal lain juga begitu. Ya, karena kan banyak ya, kita tuh kalau ada problem itu yang dicari apa? Kambing hitam gitu. Lempar tanggung jawab ya. Tidak mengerjakan tugas. Kenapa tidak mengerjakan tugas? Habis saya kemarin gitu minta dikirimin sesuatu gitu ya, nggak dikirimin juga. Nyalahin orang gitu, padahal kesalahannya ada pada dia. Ya itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi, sama juga pada anak juga begitu ya. Jadi bukan anaknya yang harus dahulu dibenahi gitu ya, tapi kitanya dulu, ya orang tuanya dulu yang harus membenahi diri dulu, membenahi pola pikir gitu bahwa anak itu bukan, hak milik gitu ya. Anak itu bukan komoditi ya, anak itu adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah ya. Jadi semakin kuat ya hubungan kita dengan Allah, semakin sadar gitu bahwa bagaimana sih hubungan antara kita dengan Allah dengan ketentuan yang ada gitu ya dengan anak-anak kita. Nah, maka insya Allah akan semakin baik hubungan kita dengan anak-anak kita ya. Jadi perlu sering-sering dibiasakan ya Bu siapa tadi Bu Yesi ya. Bukan. Ke Bukan Bu, Alia ini tadi langsung yang ya pertanyaan. langsung ke saya. Yang chat langsung ya. Gitu. Jadi itu perlu pembiasaan sih kalau di situ. Ya.
Mudah-mudahan menjawab ya penjelasan dari Ustazah Eko. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Yeni Setiawati. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya bagaimana kita harus bersikap terhadap anak remaja yang menutup diri dan tidak mau terbuka. Ini yang jawab Alia nih. Apa yang Alia rasakan ketika remaja? Ya. Jadi ibu-ibu memang harus belajar psikologi remaja ya nih ibu-ibu itu. Itu bukan cuma putranya ibu aja yang kayak gitu. Kayaknya rata-rata remaja problemnya begitu ya. Apa namanya jarang ya remaja yang bisa terbuka gitu ya kepada orang tuanya. Ada sih gitu ya, cuman jarang. Banyak saya menemukan kasus seperti ini ya, orang tua yang kebingungan gitu ya. Ini anak saya kok apa-apa tuh nggak mau ngomong gitu ya, apa-apa diem gitu. Pengennya dia sendiri, bahkan kalau orang-orang pergi aja gitu, nggak mau ikutan gitu. Tertutup gitu ya, komunikasi aja sama ibunya, dia di dalam kamar, ibunya di luar pakai WA gitu ya. Itu ada juga yang seperti itu gitu. Tapi dalami dunia remaja ya. Dunia remaja itu adalah dunia ketika anak-anak kita lebih percaya pada teman-temannya daripada pada orang tuanya, gitu ya. Penelitian seperti itu. Jadi, nanti pekan depan ya kita ngebahas tentang Ismail ya, bagaimana Ismail bisa begitu percaya kepada orang tuanya padahal di usia-usia yang kritis seperti ini gitu. Ya. Jadi Bu Yeni jangan merasa sendirian gitu ya. Banyak ibu-ibu yang juga merasa seperti itu. Ya, saya kehilangan anak saya di usia remajanya gitu. Ya emang begitu. Nah, kalau ibu pengen deket sama anak-anak di usia remaja, ibu deketin teman-temannya gitu. Ya, jadi kalau misalnya pengen tahu anaknya ditanya nggak jawab, coba tanya temannya, pasti dia tahu gitu apa yang pengen kita tahu. Ya, jadi deketin teman-temannya karena itu masanya peer group, ya masanya kelompok usia di situ. Ya, jadi bahkan dalam penelitian saya di tahun 2018 secara teori saya meyakini bahwa keberfungsian religiusitas ya keluarga itu sangat berpengaruh pada anak. Artinya kalau anak ini anak dari keluarga yang religius gitu ya, itu pasti dia akan punya keterikatan atau punya pengaruh yang besar gitu. Orang tuanya itu punya pengaruh yang besar pada kehidupan anak. Ya, dan dilakukanlah penelitian gitu survei ya kepada 200 anak SMA di Kota Bogor yang tersebar di SMA yang beragam gitu. Ya, itu yang mencengangkan itu adalah hasilnya. Karena ternyata ya hasil dari survei itu menunjukkan bahwa yang paling berpengaruh pada anak-anak remaja itu bukan keberfungsian agama di rumah, tapi yang paling berpengaruh itu lagi-lagi adalah peer group gitu, teman-temannya gitu. Ya, jadi memang dunia anak remaja itu adalah dunia teman gitu. Makanya kalau ibu-ibu pengen diterima oleh anak-anak remaja, kata Ali bin Abi Thalib apa? Usia 0 sampai 7 tahun itu jadikan dia sebagai raja. Usia 7 sampai 12 tahun jadikan dia sebagai tawanan gitu ya, kedisiplinan dan sebagainya. Di atas 12 tahun, udah 13 tahun saat-saat dia sedang mencari jati diri, jadikan anak-anak kita itu sebagai sahabat gitu. Karena apa? Karena dunia peer group gitu. Ya kalau kita tidak merubah style ya orang tua, jadi masih tetap keras pada anak-anak di usia itu, atau sebaliknya misalnya ya anak usia 13 tahun diperlakukan kayak anak 0 sampai 7 tahun gitu, dijadikan raja, apa yang dia mau diikutin, itu kita salah tempat gitu. Ya, tetapi di usia 13 tahun ke atas itu ya anak-anak diperlakukan sebagai teman, sebagai sahabat. Nggak lagi bahasanya itu instruksi. Ayo kamu tolong ini, tolong itu, nggak begitu ya, tapi banyakin ngobrol gitu. Ya, misalnya Bang, agenda hari ini Abang mau kemana aja gitu ya. Mau jalan sama teman. Oh ya, ada kegiatan ya Bang ya. Iya, gitu. Kegiatannya apa? Main futsal gitu ya. Kalau main futsal gitu biasanya gitu jadi kayak sama temen gitu ngobrolnya. Ya, biasanya kalau main futsal gitu yang jagoan siapa tuh Bang gitu. Ya ada cerita gitu ya. Terus kalau yang suka ini siapa gitu. Jadi kitanya juga harus menggunakan bahasa dan model komunikasi sama temen gitu. Ya, jadi jangan kayak orang tua ke anak usia SD gitu. Kalau anak usia SD itu ya iya gitu ya, tegas gitu. Karena memang usia-usia itu adalah penanaman disiplin. Ya, usia anak 0 sampai 7 tahun ya usia raja gitu ya. Apa yang mereka mau, ayo kita ikuti. Ini jangan kebalik-balik ini gitu ya. Kita komunikasi dengan usia anak-anak ini.
Ya, jadi Bu Yeni perlakukan anak kita sebagai teman, sebagai sahabat. Ya, dalam berkomunikasi juga gitu ya. Sekali-kali Ibu curhat aja gitu ya, bisa ngobrol, "Kak, Ibu tuh kok ini ya," gitu ya. Misalnya nih pengen apa namanya, "Kulit Ibu kok jadi begini ya," gitu. "Kita pergi yuk sama-sama gitu ke salon apa kemana gitu ya, cari cari apa namanya, krim yang enak di kulit misalnya gitu. Atau kita misalnya, "Tolong dong Kak, cariin Kak," gitu, "kebutuhan Ibu apa," gitu. Jadi posisi mereka itu ya diposisikan sebagai teman, sebagai sahabat gitu, udah bukan lagi kayak anak-anak gitu ya. Mungkin itu salah sedikit, tips ya yang bisa dicoba diterapkan ya Bu Yeni untuk anak-anak usia, remaja agar mereka bisa lebih dekat dan bisa lebih terbuka dengan kita, ya mudah-mudahan. Ya, terima kasih Ibu Eko. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Nurbaiti Hasanah, bertanya tentang mengenai kondisi pendidikan di zaman dulu. Apakah orang tua yang mengajarkan anaknya sendiri atau sudah ada lembaga seperti sekolah saat ini? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menurut Ibu jika menyekolahkan anak di sekolah yang full day, di mana waktu anak lebih banyak di sekolah daripada di rumah? Jadi bagaimana sikap kita dalam memberikan pendidikan bagi anak? Ya. Dulu ya kalau kita melihat perjalanan hidup para salaf ya, orang tua itu, terbiasa mengirimkan anak-anaknya di usia-usia SD gitu ya, itu untuk berguru pada guru tertentu ya. Kita lihat misalnya Imam Syafi'i di usia 7 tahun dia sudah hafal Quran, siapa yang ngajarin? Ibunya, dan setelah dia baca, hafal Quran, kemudian ibunya mengantarkannya ke guru gitu ya. Kemudian Imam Syafi'i jalan sendiri ketemulah dengan Imam Malik misalnya gitu ya. Ulama-ulama lain juga begitu ya. Jadi tradisi, menuntut ilmu itu bahkan ya itu, apa namanya, dengan meninggalkan apa, kampung halaman gitu. Ya, jadi, apa namanya, di masa ketika, ilmu itu, harus dijemput gitu ya, mereka seperti itu. Bahkan para orang tua dengan, kesadaran hati ya, kerelaannya mereka melepaskan anak-anaknya, mengantarkan anak-anaknya untuk, dididik oleh guru tertentu ya, yang terpercaya gitu. Nah, mungkin kalau sekarang ya metode metode pendidikan pesantren kali ya, seperti itu. Nah, adapun, jadi itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman ya, Ibu, ya. Kalau misalnya kita merasa bahwa, di rumah juga, apa namanya, anak-anak, bisa kok gitu ya belajar dengan baik gitu, bahkan kalau di rumah bisa dekat dengan ibunya, bisa diajarin langsung misalnya gitu, ya itu silakan gitu. Tapi kalau ada yang berpikiran misalnya, wah kayaknya ini pendidikan yang bagus itu adanya di pesantren mana gitu ya, dan anaknya kemudian diantarkan ke situ, nggak masalah juga gitu ya. Jadi itu pilihan saja, ya sesuai dengan kondisi keluarganya masing-masing, nggak bisa disamain. Nah, adapun yang kedua ya, bagaimana dengan, full day school gitu ya, itu juga lagi-lagi adalah pilihan. Ya kalau misalnya kondisi keluarganya itu, ayah ibu bekerja ya, tidak ada waktu untuk berlama-lama dengan anak-anak, daripada di rumah gitu, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang jagain, mendingan di full day school gitu, ada bu guru, ada pak guru, nggak masalah. Ya, atau misalnya ibu di rumah aja, tapi ibunya, apa namanya, merasa kurang ya, kurang punya pengetahuan tentang, perkembangan zaman, kurang punya pengetahuan dasar tentang keislaman, banyak kurangnya gitu ya, merasa banyak kurangnya, kemudian disekolahkanlah anak di full day school ya. Tapi memang harus disesuaikan dengan kondisi anak ya. Kalau ibu-ibu menyekolahkan anak-anak, saya tuh suka sedih gitu ya, kalau ngelihat orang tua itu sangat terobsesi untuk bikin anak-anaknya itu berprestasi akademik gitu ya. Jadi saya termasuk orang tua yang, tidak terlalu mentargetkan anak-anak untuk, apa ya, bukan unggul sih, karena berprestasi itu kan harus ya, tapi tidak hanya melihat aspek akademik, gitu. Jadi kalau misalnya itu harus tahan Bu ya, apalagi di lingkungan misalnya, full day school. Ya, kan di mana orang tua sangat berobsesi agar anaknya itu punya capaian tersendiri gitu. Yang harus tahan itu bukan anaknya kalau dalam kondisi begitu, yang harus tahan itu orang tuanya, itu pengalaman saya ya. Yang udah bisa inilah gitu ya, kelas sekian gitu ya, misalnya, kelas 4 SD gitu, ada yang udah jagoan apa, main ini, main itu, udah bisa ngitung sampai bagaimana gitu. Dan kita harus tahan ketika misalnya anak kita dianggap tertinggal gitu. Padahal secara tahapan perkembangan dia tidak tertinggal.
tapi lingkungannya itu kayak gitu ya. Yang habis pulang sekolah padahal udah full day school gitu, masih juga les ini, les itu, les ini, les itu, ya. Nah, itu yang harus tahan tuh memang kitanya gitu. Saya tuh mencoba untuk menyabar-nyabarkan, bukan menyabarkan diri, artinya berkompromi dengan diri sendiri ya, mengajak dialog diri sendiri bahwa ya itu orang lain, pilihannya seperti itu tidak apa-apa. Tapi anak saya nggak mau anak saya stres gitu. Karena apa? Karena tidak punya waktu bermain. Ya, jadi kalau anak-anak saya tuh Ibu ya, teman-temannya dulu habis sekolah itu apa namanya? Yang les matematika lah, yang les apa, yang les apa. Anak saya gitu pulang sekolah apa? Main layangan. Gitu ya. Itu orang tua tuh ya banyak yang gimana sih gitu ya, kok masa anaknya nggak diikutin les, nggak kasih tambahan ini itu gitu. Itu harus agak tutup telinga tuh gitu ya. Karena apa? Karena tujuan pendidikan itu bukan itu. Tujuan pendidikan itu justru ya selain akademiknya juga bagus, tapi bagaimana mental anak ini juga bagus. Ya bayangkan kalau anak-anak kita udah full day school, di sekolah mikir terus gitu ya, habis itu disuruh lagi mikir lagi. Jadi kan perlu hiburan gitu ya. Dia perlu apa bergaul dengan alam gitu ya, lari-lari, ngejar-ngejar layangan. Itu lebih saya sukai daripada mereka ada di ruangan tertutup gitu ya, terus entah kemana pikirannya gitu. Ya, nah masing-masing kita itu punya standar ya, punya target. Dan jangan bebani anak kita dengan beban orang lain gitu. Ya artinya misalnya kita kan sering kali ya, ih seneng ya lihat anak si Ibu Anu misalnya gitu ya, udah pinter di sekolahannya, terus berprestasi, pialanya banyak, piagamnya banyak, ikutan kompetisi ini itu. Anak saya mah ampun deh gitu ya, susah gitu disuruhnya. Jangan pakai standar orang lain. Ya, standar anak kita itu ya anak kita gitu ya. Seperti itu. Kalau pakai standar orang lain, capek di kitanya. Yang ada yang terjadi apa? Kita akan terlalu sering kecewa gitu. Padahal kekecewaan itu yang menciptakan siapa? Diri kita sendiri, gitu ya. Jadi masalah full day school atau tidak, Ibu ya, itu adalah pilihan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan juga kebutuhan keluarga ya, dan tidak ada salahnya kalau Ibu menitipkan anak-anaknya di full day school. Kalau tidak juga nggak masalah, ya seperti itu. Masih ada lagi? Iya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Ya, terima kasih jawabannya. Semoga menjawab ya kepada Ibu Nurbaiti Hasanah. Waktunya juga udah pas nih, Bu. Alhamdulillah 11.30. Jadi kita bisa tepat waktu menyampaikan sesi kedua kali ini. Nah, terima kasih banyak pada Ibu Eko sudah menyampaikan banyak ilmu hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan langsung diaplikasikan ya pada ibu-ibu dan bapak-bapak di dalam keluarganya masing-masing. Kata saya Alia, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup sesi kedua hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian yang sudah hadir. Sampai ketemu di sesi ketiga ya, hari Selasa tanggal 4 Mei jam 10 dengan topik yaitu gaya pengasuhannya Nabi Ibrahim. Oh, judulnya hilang. Nabi Ibrahim. Ya. Begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Lia dan semuanya, teman-teman, peserta semuanya. Mohon pamit ya.